Nah, untuk fase ketiga lebih bagus, lebih terjamin gitu. Pokoknya nggak mau tahu ya, ntar ini gue di repost ya di story lu. Ntar aku repost, sumpah aku repost nanti yang ntar aku repost beneran sumpah. Follow lagi gua. Solo lagi maksudnya gimana? Follow, Hah? di follow Di lagi kan belum, follow ya, kan oke. udah di follow, kan udah di unblock. Ya, ya udahlah, gak usah diingat-ingat masa yang lalu, babe. Kenapa? Nggak jangan ingat-ingat yang lalu, biarlah berlalu. Ntar gue follow back. Ntar gue Ember. follow back. Karena lu kan Ya, sweetheart, guanya aja yang, apa? lu kan sweetheart, guanya aja yang ini suka cepet panas. Aduh. Gak apa Guys, lah. buat followersnya Fabio, kalian yang belum dengerin single aku, Hmm. kalian cek di YouTube aku, Tatum Zulaika, ada Planet OG. Ya, ntar pokoknya aku di post buat teman baik teman aku ini Tatum biar makin sukses untuk nih karirnya pokoknya. Ember. Hmm. Senang. Terus single kedua nanti yang gimana lagi? Maksudnya judulnya jangan kasih kisi-kisi deh. Single kedua pokoknya jauh lebih cucok, kesalahan-kesalahan Hmm. pertama tuh nggak bakal aku lakuin karena single pertama itu aku yang kompos sendiri musiknya juga. Oh, nice. Oh, nice. Itu kan, jadi pas Hmm. pas jadi, oh iya ya ternyata kalau ini nggak bagus, kalau begitu bagus gitu, ngerti nggak? Jadi ntar di Hmm. single kedua aku mau. I have one follower. I think they're from Australia. Is he's already joined and Ah, maybe you. Yeah, he's from Australia. I don't know his name, but he's from Australia. Like he one of my friends because he know what I did. So yeah, oke. Okay. Hai he joined. Australia. Kata tuh nyebut panas tapi adem. Yang penting lagi expressionationnya ya. Iya ember. Jadi ntar Hmm. sih Ya, nah begitu. yang bakal Hmm? kayak, ntar sih aku kalau ngomongnya nggak bisa, nggak ngerti ya ngomongnya ya alirannya gimana, tapi bakal kayak aduh nggak ngerti gue cara ngomongnya gimana, pokoknya lebih kalau dimasukin ke klub tuh lebih masuk aja gitu. Oh, Pengen, untuk mendugem ya lagu iya ngebeat gitu aku yang tentang pengennya dance kayak gitu. kalau bisa, tapi tetap kayak R&B gitu, kayak hip hop gitu, tapi Hmm. tetap kalau masuk ke klub itu masuk gitu, mau nggak klub itu normal atau klub G, kalau klub G pasti masuk ya karena Ya iyalah. tapi kalau aku pengennya masuk ke klub normal juga gitu, musik aku gitu, Hmm. itu harus benar-benar Hmm. aku ituin ke situ. How about your styling everything your fashion? Is it from yourself or you have Of another fashion course, you know, stylist? huh? Yeah, I know because you're so stylish, so that's why. I'm so perfection. So Ya, kalau aku lihat ini pasti ini dari semuanya pasti dari Tatum dengan fashionnya aku bilang dari outfitnya semua pasti dari Tatum aku bilang yang benar itu benar kamu banget gitu gaya kamu banget gitu. iya, kalau aku Ah, udah identik kamu banget pokoknya itu gaya kamu gitu. di sini kan orang Australia, apa karena aku masih belum nemu gitu ya stylist yang yang aku mau gitu kali ya. Jadi kebanyakan kayak Hmm. orang bule-bule gitu kan, kulit putih gitu kan. Jadi ya gitu-gitu Hmm. aja gitu. Kalau di Australia itu nggak seru gitu kan. Jadi aku yang Hmm. mahal ya kan, nggak seru juga kayaknya. Aduh nggak deh, mending gue sendiri aja masih bisa gitu. Ntar kalau aku yang pengen kayak gimana-gimana, aku bisa order online yang di US kan, itu kan banyak yang di Hmm. US, yang bajuku yang biru itu dari US, terus juga Oh, dari US. iya lebih baik begitu aku Oh. ini single kedua Jadi juga aku kamu US aja. jadi kamu nyari jadi kamu baju-baju tuh nyari di sendiri ya? Iya online dari US Wow, dong, wow. udah, Applause, applause, applause. tapi juga ada yang Pema- dari Indo, desainer terkenal di Indonesia yang baju orange, Ah ya, orange yang kayak yang ngelek fluffy ya, gitu ya? ngelek ya Siapa yang like? kamu, oh Ah? nggak kirain ngelek. Iya, tapi ntar tapi ada satu yang baju orange itu dari Hmm. Indonesia. Itu desainer terkenal, semua artis dipakai dia, pakai dia gitu. Si Jacob Oh, Phil. Aku seneng banget oh sih. gitu. Itu tuh banyak diputar di mana-mana di Indonesia, yang di mall, di klub gitu. Ala-ala kan. Seneng banget gua. Jadi kayak akhirnya single pertama banyak diterima orang, banyak yang bilang stuck di kepala gitu kan, diputar-putar terus. Bikin aku semangat buat single kedua.
Kamu akun kamu udah verified belum? Belum. Entah Buat kenapa. dong sayang. Buat dong sayang, biar verified. Nggak ngerti caranya gua. Ya ampun, masa lu gak tahu caranya, tinggal verification, tinggal asking. Nggak ngerti gua. Hah, sayang, kamu you are famous already. So you need to be your Itu tuh Instagram to need to be fair. Huh? kirain begitu itu langsung mereka sendiri yang verified gitu. No, you need to request. Oke, ntar aku request deh. Ya, Nggak. request kan ada di setting tuh kan. Nanti kamu cari ke setting, terus kamu cari verification gitu, terus verification profile. Jadi kamu tinggal kasih foto ID kamu, sama itu semuanya gitu. Jadi bisa verification. Aku nggak bisa aku nggak bisa verification karena I have a problem with my visa, so I don't have my passport right now, so that's why I cannot my verification my profile Instagram. Oke. Yeah. Don't give me the detail about that here, because people. Yeah, I know. And don't worry, I don't care about things because it's my past, you know, because I have a problem with my ex-husband. Everybody has a problem, right? So I don't care if everybody knows, you know. It's not a shame thing that I need to, you know what I mean? Oke. Yang penting kamu di sana masih baik-baik aja kan? Yeah, of course. That the important that I feel happy, I feel really, yeah, I don't care, you know. Tapi makanya dari saking kelamaannya aku nggak di-verify di Instagram, makanya lagu kan ada tulisan, ada syairnya kan, ada liriknya tuh yang fuck the blue check, gotta get the blue right. Itu artinya maksudnya persetan sama blue check gitu, persetan sama verified, yang penting the blue right. Money, yes, Gitu loh. right. Saking kelamaannya gitu, gue itu nggak di-verified, jadi gue yang udahlah persetan sama blue check, mending blue right. It means like Yeah, you're right. But it's good, right? But it's good you get a blue tick, and I mean, like, so you're more famous and everybody knows you now. Nggak di-verify, jadi gue kan kesel juga kan, aku udah nunggunya. Yeah, but everybody asking that who is the official bad girl Tatum? Ember. Yeah. Ini ada haters nih, ada Waria kata, hey kalau lu Instagramnya itu followers gua, lu tahu gua Waria, tapi kalau lu Instagramnya followersnya Fabio, lu berarti homo. Kalau lu homo ngapain lu ngatain gua? Bencong juga ya. Sosok Waria, lu aja nge-follow Fabio. Yeah, that's right. Nah ya, everybody though. So what is your plan for the next? Next aku pengennya bikin Planet OG 2.0. Maksudnya yang instrumen itu bener-bener berubah gitu, kayak tapi tetap syairnya, liriknya itu, tapi dia instrumennya beda gitu, kayak mungkin ballad gitu, kayak gitu. Jadi yang Planet OG 2.0 gitu. Tapi masih nggak ada waktu, aku baru mulai sekolah lagi. Gitu-gitu. Sekolah apa? Masih nggak ada waktu. Ya. Terus gimana dengan ada yang nanya tadi apa? Nanya apa? Enggak, tadi single aku apaan? Singleku judulnya Planet OG, Tatum Zulaika. So, how about your love story? Gak ada love story. Bahkan itu karena malah ya nggak ada love story, jadinya aku bikin single ini gitu. Waktu dulu aku live sama kamu kan, aku sama dediku kan tinggal bareng. Jadi aku kerjanya cuma sekolah, terus rumah tangga, sekolah, rumah tangga gitu kan. Tapi tapi sekarang udah setelah putus, jadinya apa yang aku akhirnya jadi ada punya single gitu ya kan, jadi ini itu gitu, akhirnya aku bisa kayak tinggal sendiri lebih tenang kayak gitu sih, tapi tetap datang ke sini, sering bantuin. Tapi kamu ada ini pacar baru kah? Kamu nggak mau nyari kah? Nggak, dulu aku yang kemarin itu kalau berdasarkan kebutuhan, hanya karena butuh bukan karena cinta, jadinya kayak begitu, jadinya aku nggak lama. Tapi kalau karena cinta, jadinya aku nggak konsen kerja, jadinya cinta-cinta terus, ngerti nggak? Iya sih. Iya. Nah, apalagi kamu sudah ada nikah, lebih baik lebih karir dulu. Nanti kalau misalnya kamu butuh ya tinggal cari ya kan. Iya. Apalagi kamu sekarang
more famous with your new singles? No. Share. It's easy to find someone. Iya, tapi kalau aku jadi apa sih? Kalau aku jadi cinta-cintaan, akhirnya nggak konsen kemana-mana. Jadi bucin gua. Ya udahlah, jangan kalau begitu. Bucin. Konsen ke New Karkam aja dulu. Biar makin sukses. Kamu bucin nggak kalau pacaran? Oh ya sayang, kalau misalnya lagi pacaran aku gila, maksudnya aku yang agak sedikit psycho gitu ya kalau pacaran, maksudnya bukan psycho gimana yang pengen aja nempel sama 24 jam Iya. sama pacar. Aku tuh yang maksudnya yang tipe yang sedikit posesif gitu ya. Jadi kalau misalnya pacarku nggak nge-SMS aku seharian gitu. Jadi kayak aku yang message dia kayak berkali-kali gitu. Iya, Jadi makanya kalau aku udah mau begitu. Soalnya aku masih butuh duit, masih mau cari duit yang banyak. Kalau udah duitku banyak, baru aku mau pacaran mulu. nah, good. Tuh. Terus kamu kapan balik ke Indonesia? Ntar aja 2 tahun lagi kali. Males ya, Iya, 2 tahun lagi gitu ya. 2 tahun lagi. Pokoknya nanti kalau misalnya kita kalau misalnya balik ke Indonesia, kalau memang visa aku udah dapat, aku bisa balik ke Indonesia, kita ketemuan yuk, janjian yuk buat traveling bareng ke Indonesia, biar kita hebohkan. Hah? Eropa. Malah aku ke Jerman. Iya. Cus ke Jerman sayang. Kan Desember udah banyak yang ini, banyak yang udah buka-buka border, semuanya banyak. Ya udah buka kan, tapi kamu di Australia udah buka belum? Soalnya kan Australia kan yang lebih maksudnya ketat banget kan peraturannya. Bali juga udah buka kan? Ya, flight internasional Bali udah buka. Hmm. Hmm. Ayo, ada yang mau nanya-nanya nggak sama si Toba, mumpung ini pertama kali kita live bareng loh, abis berantem kemarin guys. Live bareng lagi karena dia followersnya ini nih, si siapa, Agus tadi tuh, makanya lo masuk ya kan. Iya benar-benar. Kalau aku nggak tahu kapan kamu live. Nanti aku follow back Bali pokoknya. Iya sayang. Kisru di Indonesia dengan drama kabur saat karantina nih kan. Aduh, karantina kabur. Tapi juga banyak kali yang karantina kabur, cuma karena dia Rachel V-nya aja makanya heboh. Kan Rachel pasti nggak seheboh itu. Banyak yang mau pansos. Ada pertanyaan nih, tanya apa pokoknya. Soalnya aku juga nggak ada waktu, mau ntar lagi aku mau mandi, sebetulnya mau pergi nge-gym. Soalnya aku jam 12 mesti jam 1 aku mesti kerja. Sekarang di situ jam berapa? Di sini jam 9.41. Jadi aku ada 5 menit lagi nih untuk live, soalnya aku nanti mau mandi. Soalnya aku di sini kan udah waktu rutinitas aku udah tahu, aku bagi-bagi kapan aku mesti pergi nge-gym, kapan aku mesti kerja gitu. Jadi aku cuma hanya ada waktu bartender ya? 5 menit lagi. Ya. Itu badannya gimana Kak Fabio? Ya sering nge-gym, jangan kalau di sini aku jarang makan yang berminyak, yang bergoreng-goreng. Jadi makanya kalau di Indonesia kan banyak makan yang bergoreng-goreng kan, yang pakai yang deep fried gitu, pakai minyak banyak. Kamu masak? Fabio makin kurus kering, nggak segaran apa karena efek tato makin rumpek? Kalau makin kurus kering, emang kok kelihatan makin kurus kering ya? Badanku makin bagus kok dibilang makin kurus kering. Makin kayak nge-gym gitu loh. Makanya. Kalau kemarin malah kamu kurusan ya. Kalau yang pertama kali kita nge-live dulu itu kayaknya lebih kurus. Iya, soalnya kan nge-gym nggak buka kan, Beb. Soalnya nge-gym nggak buka, terus ya biasanya stres gitu, nggak kerja, masih mental. Aku pernah dapat kemarin mental isu juga gitu kan, gara-gara stres lah pokoknya, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak bisa nge-gym. Jadi kalau misalnya aku nge-gym kan itu maksudnya aku lagi stres, aku lampiasinnya ke nge-gym itu, karena kayak gym itu kayak tempat my happy place, karena bisa ngeluasin semuanya beban pikiranku di tempat gym gitu. Yes. Kayak sport itu kayak salah satu tempat aku meditasi aku gitu, karena kan setiap orang kan ada masing-masing gitu. Kalau misalnya lagi stres ya mereka makan, kalau aku stres ya bisa makan, malah aku misalnya stres paling nge-gym. Iya sih, aku pengen nge-gym lagi sih, soalnya deket kok di sini gyman juga sih, tapi kalau udah berhenti nge-gym tuh kayaknya mau mulai tarsok gitu loh. Wajahnya kelihatan bawah mata, kelopak mata. Ya iya, ada makin tua ya, makin kelopak mata makin ini. Kalau cowok mah nggak masalah, kalau cewek baru.
Lagi aku nggak pernah pakai makeup. Kalau misalnya cowok Indonesia kan sering pakai bedak-bedak gitu ya, Beb ya, concealer gitu ya. Kalau aku mana pernah pakai concealer, makeup gitu. Pengen nyoba tapi kayaknya males gitu. Enggak lah, nggak bagus kalau kayak begitu. Kalau cowok mah emang bagusan kelihatan garis-garisnya, kelihatan lebih maco. Gitu ya. Karena kan kalau Indonesia rata-rata aku lihat cowok ini pakai bedak, pakai powder gitu kan Kan kalau mau lagi keluar. beda lagi sama kulitnya. Kulitnya hitam beda Makanya jadinya abu-abu. makanya makanya itu. Kalau aku tuh nggak mau suka pakai, maksudnya ya udah kalau memang kulit aku memang gini, yang hitam biarin aja gitu. Maksudnya itu kulit asli, aku nggak pernah pakai bedak sama sekali gitu. Kok apalagi concealer. Tatum kok tumben udah nggak live di Blood. Udah nggak ada kontrak, udah habis sayang. Kontraknya. Ya sama. Aku juga udah habis kontrak yang sayang. Jadi kita nggak ada live lagi di Kemarin aku Blood. ditawarin sama si Budiman itu, ditawarin buat dimodalin video klip. Tapi Hmm. diputar video klipnya di Blood, di Wala selama 2 minggu gitu. Ya nggak mau lah aku ya kan. Siapa yang mau nonton gitu. Tapi bakal dimodalin video klipnya. Aku bilang, aduh nggak deh, aku mending pakai duitku sendiri aja untuk yang pertama ini gitu. Jadi nggak pakai sponsor-sponsor gitu, aku nggak mau gitu. Ntar banyak batasan kan, harus diputar di Blood lah, siapa yang mau nonton di Blood yang ini. Tapi ntar Ya benar-benar. kalau ada kerja sama lagi single kedua mungkin it's okay lah gitu. I don't mind. Cuma 2 minggu di itu, baru setelah 2 minggu itu bebas di YouTube diputarnya gitu. Oke. I know. Oke, pokoknya aku mau mandi sekarang. Aku mau nge-gym, mandi. Pokoknya sukses, nanti aku follow kamu balik, terus aku repost. Kamu coba ini aja nanti kirim gambar-gambar kamu ke aku yang buat video kamu, nanti aku repost. Oke? Iya, kangen loh yang Iya, next time kalau misalnya ada waktu, iya. kita live bareng lagi sayang ya. Oke. Love you, bye-bye. Sukses sayang. Iya, di situ ya. Ya, bye-bye. Iya, sekarang di Jerman jam 10 pagi, guys. Sekarang di Australia jam 6 kurang 15 maghrib. Gitu. Tadi ada yang nanya kan, siapa tuh namanya? Rachel V-nya kan, kabur-kabur itu kan. Seandainya Rachel V-nya itu bukan Rachel V-nya, seandainya Rachel V-nya itu cuman orang kampung biasa, pasti meskipun dia kabur 10 kali juga nggak ada yang peduli. Orang Indonesia mah pada banyak yang munafik, pada banyak yang mau pansos. Iya, orang nggak akur itu kan nggak selalu harus selamanya nggak akur. Bisa aja kita kemudian beberapa hari kemudian baikan lagi. Why not gitu? Penasaran kenapa kalian temenan lagi? Ya karena berantemnya juga berantem yang nggak penting sih. Di Australia banyak masjid nggak? Nggak banyak masjid. Tapi ada masjid di daerah-daerah. Di daerah-daerah Muslim. Guys, aku sekarang lagi suka lagunya Troye Sivan yang Angel. Angel baby, angel. Hah? Kalau aku di Blood disuruh make up di Wala. Meskipun Rachel V-nya atau siapa aja yang namanya menyalahi peraturan. Iya, yang namanya menyalahi peraturan pasti harus dihukum. Tapi nggak bakal seheboh ini kalau dia bukan influencer terkenal. Tapi ya, gue tuh sampai sekarang ya, guys, ada yang bisa kasih gue penjelasan nggak? Rachel V-nya tuh siapa sih? Karena gue tuh dari dulu, bukan dari dulu, kayak dari beberapa bulan yang lalu tuh selalu lihat sekelebat tuh ada nama Rachel V-nya. Cuman gue nggak tahu apa dia itu influencer, YouTuber, atau dia itu Instagram selebgram, atau dia penyanyi, atau dia pemain sinetron. Sampai sekarang gue belum menemukan jawabannya. Tapi gue sering dengar namanya dari mulai kayak beberapa bulan yang lalu. Pertama kali gue tahu nama Rachel V-nya itu pas dia cerai ya sama suaminya ya. Tapi cuman ada selebgram cerai gitu kan, selebgram cerai namanya Rachel V-nya. Tapi gue nggak tahu kenapa dia itu terkenal. Apakah dia itu YouTuber atau selebgram, atau dia itu penyanyi atau pemain sinetron. Dia selebgram, suaminya salah satu member boy band. Emang suaminya itu selebgram apa sih, member boy band?
Boyband apaan? Yang mukanya kayak Arab-Arab itu kan, yang cerai itu kan. Terus kenapa dia selebgram jadi kayak terkenal banget, padahal mukanya biasa aja. Kenapa Rachel V-nya itu jadi selebgram, tapi terkenal banget, padahal mukanya biasa aja. Gara-gara apa tuh dia terkenalnya? Gitu. Si dari zaman Ax FM sering muncul karena gaya-gaya pacarannya. Oke. Jadi dia selebgram yang terkenal dari zaman Ax FM. Ax FM itu zaman kapan? Zaman tahun lalu atau zaman kapan? YouTuber kagak, penyanyi kagak. Oke. Oh, anggota band. Band apa, Beb? Lakinya satu band sama Onat. Oh, Onat Ronald. Ronald yang ini dong. Yang siap ini dong, yang Bandung itu dong, berarti. Kasus Delmar di Bali. Iya ya, Bu ya, ada ya staff begitu ya, bencong itu dia. Itu staffnya bencong pasti. Tapi memang kalau di Bali itu jangankan sama, aduh, di Bali itu emang orangnya pada kasar semua. Di daerah-daerah wisatawan ya, lu mau jadi istrinya pejabat di Australia gitu ya kan, tapi kalau lu lokal dan lu tinggal liburan ke hotel di Bali gitu, kebanyakan pasti lu nggak bakal disangka lu itu punya suami bule. Pasti disangkanya itu tamunya ya mbak, pasti begitu. Iya, Onadio Leonardo, tahu-tahu. Aduh, kebanyakan Beb, teman gua aja, temannya teman gua deh ya, temannya, aku nggak ada kuku jadi nggak pede. Temannya teman aku aja ya, dia punya suami orang Australia, uh, kayak ya kan, liburan ke Bali, di hotel, masuk hotel tiap kali nggak sama suaminya selalu dimintain KTP. Disangkanya dia itu lonte yang lagi terima tamu, dapat panggilan di hotel karena dia lokal. Atau kalau lagi jalan sama bule, ih tamunya ya mbak, tamunya ya mbak, begitu padahal suaminya gitu. Kayak gitu tuh sering. Kalau orang pekerja-pekerja di sana tuh kayak orang kampung yang nggak dididik gitu loh, asalkan di hire aja. Kayak begitu, kebanyakan kayak begitu. Di dulu tuh banyak deh di Lava Vela, di mana lagi? Di Sky Garden, kan banyak banget kejadian tuh. Yang bener-bener security-nya yang kurang ajar, atau pekerja staff-staffnya yang kurang ajar gitu. Wah, gitu sih, biasanya banyak gitu sih. Tapi memang juga banyak tamu-tamu yang dari lokal-lokal, kalau udah ke Bali, mereka juga banyak tingkah, ngerti nggak? Banyak orang-orang lokal yang holiday di Bali, mungkin di kampungnya kaya gitu ya, mungkin di kampungnya kaya gitu, terus holiday ke Bali, terus ala-ala kayak sultan gitu, ngerti nggak? Ala-ala kayak sultan gitu, norak juga gayanya ya kan. Ditambah lagi staff-staffnya di Bali juga banyak yang nggak profesional, banyak yang kasar juga. Ketemu deh itu berdua, ya kan, ketemu ya jadinya begitu. Jadi gue nggak tahu, kalau kejadiannya gue nggak lihat di depan mata, gue nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Karena kadang banyak juga orang-orang lokal yang gayanya norak banget kalau udah ke Bali. Tapi juga banyak staff-staffnya yang emang kasar juga di Bali. Kalau dua-duanya ketemu, jadinya kayak yang lagi viral. Jadi gini Kak, Rachel V-nya sama lakinya Nico atau Okin tuh gaya pacarannya selalu memamerkan kemewahan yang ngasih surprise romansa tingkat-tingkat namanya. Dibalut sama kemewahan. Oke, jadi karena itu banyak yang masuk lambe gitu kali ya. Makanya terkenal gitu ya. Tapi Bo, mukanya Bo biasa aja Bo. Banyak yang lebih cakep gitu dari Rachel V-nya itu. Tapi kenapa dia terkenal banget ya? Sampai sekarang pun juga gue gak tahu, belum pernah ngecek Instagramnya. Di Bali mah bule udah kayak dewa. Iya sih, karena kan emang pendapatan utamanya bule ya, Bo. Hai Purwakarta. Salam dari Alan. Aduh, malas aku ngomongin Alan, sayang. Kak Adi, aku malas banget ngomongin Alan itu. Udahlah, cerita lalu. Gak usah diungkit. Males. Oke, wait. Rachel V-nya terkenal setelah bansos miliaran dan lepas hijab. Terus cerai. Terus ini
Tapi sebelum itu kayaknya udah terkenal deh kayaknya. Tapi terkenalnya karena apa gitu? Awal-awalnya banget gitu. Dia pas nikah pakai jilbab, cerai terus jilbabnya jilbab. Ah, orang mau pakai jilbab, orang nggak mau pakai jilbab juga banyak yang heboh. Kalau di sana di Indonesia tuh banyak yang heboh yang nggak penting. Mau pakai jilbab kayak nggak mau pakai jilbab kayak apa sih yang jadi kayak heboh banget begitu. Niki aja pakai jilbab, nggak pakai jilbab, abis pakai jilbab terus telanjang, abis itu juga biasa aja orang. Oke. Suka outfit aku ya. Ini outfit ala-ala, Beb. Ala-ala pewong. Bantuan sosial miliaran. Iya kan, kalian tuh mungkin harus diinget tuh kalau kalau dia terkenalnya karena dia tuh sering bantuan sosial miliaran, kenapa sih nggak diinget itunya aja? Karena dia dulunya suka bansos, bantuan sosial. Tuh, 5 miliar dia bansos, terus bikin kesalahan nggak karantin, hebohnya. Iya masih corona lah, aku males mau balik. Takutnya ntar balik ke Australia aku nggak bisa ribet atau segala macem. Jadi aku mending di sini aja dulu sampai semuanya tenang, sampai semuanya bebas sebebas-bebasnya, baru aku balik. Pengen banget ke Bali, pengen banget ke Jakarta. Aduh udah kangen gua sama suasana jam-jam 6 pagi di Indonesia gitu ya. Orang udah pada mulai buka, terus pada mulai buka di warung-warung tuh bukan nasi kuning, terus bukan nasi-nasi pecel gitu di kampung-kampung kalau udah jam 6 pagi kan. Di Indonesia kangen banget suasana kayak begitu sumpah. Aduh kangen banget deh suasana pagi hari, suasana jam 6 di Indonesia. Sama suasana kalau jam-jam 11 pengen pengen ke Indomaret gitu, jalan kaki gitu kan. Kangen banget sumpah, aduh. Enggak Beb, hari ini aku gak kerja, hari ini aku sekolah. Ada live performance single aku nggak di sini. Aku tuh bener-bener nggak mempromosikan single aku di sini karena masih single pertama, ya kan? Aku nggak pede. Tapi single kedua, aku udah punya tim buat mempromosikan single pertama dan single kedua, ngerti nggak? Jadi emang single yang pertama ini aku sama sekali nggak ada promosi di Australia, gitu. Karena aku nggak mau orang kenal aku cuman dari satu single ini doang, ngerti nggak sih? Jadi kayak, oke, kamu punya satu single, and then gitu. Sementara nggak ada histori aku di dunia musik sebelum-sebelumnya kan. Jadi aku yang kayak si Magnus tuh mau dipromosiin nggak, mau dipromosiin nggak, mau dipromosiin nggak, dia selalu nawarin itu kan. Aku bilang jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Aku selalu begitu. Jadi dia nggak mempromosikan kemana-mana sama sekali di sini. Tapi ntar setelah single kedua kelar, baru aku mau nyuruh dia buat promosiin kemana-mana di sini kayak gitu. Makanya emang yang sekarang ini nggak ada promosi sama sekali di sini Beb, tapi single kedua ntar bakal ada promosi di sini sekaligus single pertama aku promosiin juga di sini gitu, karena aku nggak begitu pede sama yang sekarang. Oh iya dong, kalau karya musik aku maintain. Kalau aku udah bisa ngeluarin yang pertama dan itu diterima gitu ya sama kalian-kalian, banyak dari community aku tuh yang terima banget gitu sama apa, kayak appreciate banget, apresiasinya untuk lagu ini tuh kerasa banget gitu. Itu bikin aku jadi kayak oke, aku udah bisa bikin single pertama dan udah diterima banget sama komunitas aku. Of course aku bakal bisa bikin single kedua, single ketiga, single keempat, single kelima, ya kan? Itu udah pasti gitu, itu udah pasti banget. Tapi memang kalau berhubungan sama gua itu nggak bisa buru-buru gitu. Kayak kemarin kan aku bikin lagu tuh di bulan Juni.
tapi keluarnya di bulan Oktober, ya kan? Ya itulah aku gitu. Aku nggak mau diburu-buru. Kalau memang aku ngerasa bukan momennya, ya aku bakal skip. Oke, lagunya kelar di bulan Juli, tapi kayaknya kurang enak deh. Diganti lagi, diganti lagi vokalnya, aku rekaman lagi. Terus oke, kelar musiknya, video klipnya kayaknya kurang deh. Video klipnya kayaknya kurang deh gitu ya kan. Video klipnya ntar akhirnya video klipnya permatang lagi. Akhirnya keluarnya harusnya September, tapi aku ulang tahun tanggal 10 Oktober. Kayaknya pas banget momennya. Akhirnya dikeluarin pas ulang tahun aku 10 Oktober. Jadi aku tuh kayak begitu, Beb, gitu. Nggak bisa aku dipaksa. Aku harus, oke, momennya sekarang, kalau enggak gitu. Kalau nurutin kalian, aku bikin single bulan Juni, pasti keluarnya bulan Juli. Kalau nurutin kalian. Tapi aku nggak bisa kayak begitu. Iya, video klipnya udah mau 200.000 viewers. Kurang 5.000 lagi. Kurang 5.000 lagi, video klipnya bakal 200.000 viewers dalam 2 minggu. Gitu. Ayo guys, semuanya yang belum stream di mana? Di Spotify, stream dulu dong, streaming. Oh, ini bahasa Inggris, sayang. Iya, Planet OG di Indonesia beneran nampol ya. Banyak yang suka banget itu Planet OG itu di Indonesia. Kayak mereka tuh kayak yang abis dengerin lagi. Itu yang bikin aku suka tuh kayak gini. Aku tuh ngerasa single aku ini lumayan sukses. Karena apa? Kadang kan kalau di Instagram itu kan ada foto-foto kan ya, explore itu kan, yang orang yang gue gak kenal. Orang yang gak nge-follow gue, orang yang gak gue follow, terus orang yang random aja gitu di explore gitu ya kan. Nah, terus kalau gue lagi kepo-kepo sama story-nya, itu kadang ada beberapa yang pakai lagu aku gitu. Tapi mereka nggak nge-follow aku juga nggak nge-follow mereka, kita nggak saling kenal. Tapi random kalau aku lagi lihat akun-akun orang di explore gitu ya, itu kok tiba-tiba pakai lagu aku, tiba-tiba pakai lagu aku. Itu aku ngerasa kayak, oh berarti lagu ini sukses gitu. Karena ternyata orang random aja udah pakai lagu ini di story mereka. Itu kayak gitu tuh buat aku kayak ukuran sukses gitu ya. Oke, berarti lagu ini sukses nih gitu. Itu aku seneng banget kayak begitu. Bener famous banget lagunya di sini. Iya sayang, thank you. Rahayu. Iya Ember, diputar di Balijo, diputar di Mixwell. Hai Maurel. Enggak, bukan kayak pecah, itu emang sengaja begitu di awal-awal. Kesibukannya sehari-hari apa, kerja sama sekolah? Ntar single kedua bakal lebih enak lagi. Dan ada bahasa Indonesianya yang lucu lagi guys. Di single kedua aku udah nyiapin lirik yang lucu banget liriknya. Udah ada tuh di kepala gua dan udah gue catat, udah gua ini masukin ke note di handphone. Rapnya untuk versi Indonesia kan otomatis gue yang bikin ya, karena orang sini nggak ada yang bisa kan. Itu liriknya lucu lagi, ada lucu lagi pokoknya. Liriknya untuk single kedua pokoknya lucu banget. Lagu favoritnya apa? Lagu favoritnya ini sayang, aku lagi denger nih. Awan sih sampai ponakanku yang 5 tahun dengerin lagu aku terus. Thank you sayang.
Genre single kedua apa ntar? Eh, pop R&B, pop R&B ya, pop R&B, nggak ngerti gue namanya apa sih, pop R&B gitu loh. Ah, lu mah bohong, lu peres lo. Jangan peres deh. One day. Di klub-klub Surabaya juga pernah saya dengar Planet OJK seperti Pentagon Club dan Foreplay. Peres lo, jangan. Kalau emang lo dengar lo pasti bikin story, ya. Another heartbreak song. Somebody song over me. Iya kayak Chris Brown. Enggak kayak Chris Brown. Ada deh, pokoknya nggak ngerti gue cara mendeskripsikan single kedua. Iya, Mang Aurel ntar tenang aja deh. Pokoknya ada lah, pokoknya keren deh pokoknya. Ntar R&B-nya kayak gimana, lucu deh pokoknya. Entah ada Arabik-Arabiknya atau apa. Ini ada lagu yang gue demen banget nih sekarang nih. Ntar ya, apa judulnya? Ntar ya, aku ini ya. Single ketiga, single kedua mungkin kayak bikin lagunya tuh gampang, Beb. Bikin lagu tuh cepet gitu. Bikin lagu tuh sebulan udah kelar sih gitu. Sebulan udah kelar kalau bikin lagu, cuman kan aku maunya bikin lagu sama video klip kan. Nah, video klip itu yang lama karena aku pengennya tiap video klip tuh tahu sendiri gua dong ya kan. Pasti pengennya yang beda dari yang lain. Terus juga makan biaya banyak juga kan. Gitu. Jadi itu yang bikin lama tuh video klipnya, Beb. Kalau bikin singlenya mah sebulan jadi deh. Bulan depan pasti udah jadi gitu. Cuman video klipnya yang bikin lama. Karena pastinya bakal makan banyak duit.
harapkan aku punya ekspresi muka. Entah kenapa muka aku tuh ekspresinya benar-benar nggak ada gitu. Jadi gue tahu gitu, bukan karena gue nggak bisa bikin ekspresi muka ya, tapi aku udah berusaha gitu ya. Tapi hasilnya kalau gue lagi lihat tuh, kok gue nggak ada ekspresinya sih gitu. Padahal aku udah berusaha gitu, karena mungkin aku satu kebanyakan botox di muka gue, kebanyakan filler di muka gue. Jadi nggak punya ekspresi. Makanya aktris kalau di Hollywood ya, kalau di Hollywood mereka tuh kebanyakan minim sekali pakai botox, atau bahkan nggak sama sekali pakai botox, karena mereka kan acting pakai muka ya, pakai wajah, mimik wajah gitu kan. Jadi mereka anti botox. Nah, karena kalau mereka pakai botox, ekspresi mereka bakal nggak ada, kayak lempeng aja gitu. Dan itu terjadi sama gua gitu. Ya kayak begitu udah gitu. Aku pengen ekspresinya kayak gimana. Jatuhnya nggak ada ekspresi. Ya gimana? Gue kebanyakan botox di muka gua. Banyak botox, banyak filler gitu. Jadi sorry. Aku ngerasa gitu, kok muka gue lempeng banget sih gitu. Padahal itu aku udah ekspresi itu kayak udah yang gitu. Aku tahu bakal berekspresi. Ternyata kok nggak ada. Kayak nggak ada ekspresinya gitu. Aku tahu. Jadi gimana dong? Nih, gue ekspresi sedih mau ekspresi apa biasa aja, Beb. Nggak ada ekspresinya. Bener-bener nggak ada. Ayo udah jangan kebanyakan nanya sama gue apa-apa. Nggak usah kebanyakan nanya. Nggak usah kebanyakan nuntut. Kalian itu kebanyakan nanya, kebanyakan nuntut, tapi nggak nge-repost single gua di story kalian, ya. Jadi kalian kalau mau menuntut ini itu, kalian harusnya timbal balik. Gue bisa jawab, gue bisa lakuin, tapi kalian juga harusnya, if you fuck with me, I better see my single, my debut track, debut on your story, Instagram story. If you fuck with me. Jangan cuma nanya ini, jangan cuma nanya itu, tapi nggak pernah di-storyin karya gue di Instagram kalian. Iya Ivan, kalau Ivan udah yang lain-lain ini loh, banyak nanya, banyak nuntut ini itu, tapi nge-storyin aja kagak. Lu mah. Iya sayang Kelvin, ngerasa terhormat waktu kakak bilang Tatum Squad. Iya kan, karena itu lagu dipersembahkan untuk Tatum Squad. Tatum Squad, thank you for the support. Shout out to my OGs from day one, gak pernah ninggal. Dari gua di atas turun naik ke tendang. Now you wanna be my haters? Bitch, are you dumb? Gitu. Tatum Squad, thank you for the support. Shout out to my OGs from day one, gak pernah ninggal. It means shout out buat fans aku dari mulai yang awal banget, pertama dulu gitu. Yang gak pernah ninggalin gua. Dari mulai awal gue naik, turun, ketendang, bla bla bla. Segala kondisi. Tapi lu masih mau jadi haters gua gitu. Are you dumb? Iya, yang udah yang ini ya, ayo dong di repost dong di ini juga. Ini ya, hari ini kalau banyak yang repost, aku bakal repost. Kalau ada yang posting di story gitu, aku bakal repost di Instagram aku ya guys. Tapi please jangan ini ya, jangan selfie muka lu doang ya. Nggak bakal gue repost. Aku repost cuma 1-2 ya kayak begitu. Nggak semuanya, karena kalau semuanya banyak banget tuh yang nunjukin tete begini kan, nunjukin tete begini, foto pakai lagu gua. Berharap kalau gue repost banyak yang nge-follow. Atau cowok begini ala-ala sok cakep doang gitu pakai selfie, itu berarti bukan mau promoin lagu aku, cuman mau biar aku repost dan biar yang banyak ke follow mereka, kayak modus gitu. Iya itu mah pansos, nggak pakai baju kadang cowoknya kan, cuman muka doang begini selfie terus pakai lagu aku, berharap di repost, nggak bakal. Sering sih aku repost yang kayak begitu, tapi nggak semua ya, nggak semua, biar nggak banyakkan selfie di story aku. Kecuali kalau mereka nyanyi lagu aku gitu, mau sok cantik mau apa is okay, tapi kecuali kalian juga ngikutin nyanyi laguku gitu, nggak apa-apa. Kalian mau sok cantik is okay, tapi kalian harus nyanyi juga, bagian part Indonesianya kah, bagian bahasa Inggrisnya kah, terserah. Kalau kalian ikut nyanyi pasti bakal aku repost.
Iya, bikin plan lagu. Kan ini nih, kan sekarang kan udah hampir 200.000 kan. Video klip aku udah hampir 200.000, sekarang 195.000. Kalau udah 250.000 penonton, aku bakal mikirin single kedua. Ya, sekarang video klip aku itu 195.000 viewers. Kalau udah 250.000 viewers, aku bakal mikirin single kedua. Kalau masih di bawah 250.000 viewers, aku nggak bakal mikirin single kedua. Nggak masalah kalau nggak ngikutin bahasa Inggrisnya, pakai ngikutin bahasa Indonesianya aja. Dan lagian kan lirik lagu videonya kan udah ada di YouTube aku. Kan udah ada di YouTube gua. Keluarin dance videonya dong. Gue nggak siap, Beb, mau ngedance dari awal sampai akhir. Aku ngoverin lagu Oji, jangan cuma mau-mau doang. Coverin aja, ntar gue repost. Kalau kamu mau repost, mau upload lagu aku di story kamu, tapi kamu cuma pakai selfie doang, aku nggak bakal repost, Beb. Pas dance-nya capek banget. Capek. Tapi jadinya begitu aja gitu. Kayak kelemar-kelemar. Ntar kan aku ini kan, aku udah edit video YouTube pas aku lagi ke rumah sutradara direkturnya, bukan direktur, videografernya. Reaksi pertama gua nonton video klip gua itu udah aku edit, tinggal aku upload ke YouTube. Di situ aku bilang begini sama temen aku, gila dance gua kayak tai gitu. Ada yang begitunya, karena emang gue ngerasa dance gue tuh kayak tai banget gitu, kayak nggak bagus gitu. Aku yang kata teman aku, iya dance lu kayak orang capek gitu. Iya sih, aku ngeliatnya kayak nggak bagus gitu. Iya, adegan scene yang di mobil itu keren banget. Tapi aku tuh nggak kepikiran buat masukin karena memang itu hanya video sneak peek. Nah, setelah video klipnya kelar dan udah ada di tangan aku baru mikir, kok video klip yang di mobil itu nggak gue masukin juga ya? Kan itu juga keren gitu kan? Tapi itu udah dalam keadaan video klipnya udah kelar, udah ada di tangan gue gitu. Jadi gue yang, kok yang di mobil nggak aku masukin juga ya? Gitu, tapi udah telat gitu. Dan ternyata setelah videonya keluar banyak yang nanya, kok yang di mobil nggak dimasukin gitu. Itu yang emang juga kepikiran aku, tapi ketika aku kepikiran itu itu udah telat, udah ada di tanganku hasil jadinya gitu loh. Jadi aku yang ya juga sih gitu. Kalian kalau misalnya jadi kayak gua gitu ya, yang semuanya diurusin sendiri, dari mulai hal terkecil, sepatunya dancers, kaos kakinya dancers, celananya dancers, atau transportasinya asisten, sampai hand body lotionnya dancers, hal-hal terkecil kayak begitu kalian urus sendiri, sampai studio, sampai sutradara, sampai lokasi, sampai semuanya kalian urus sendiri, pasti ada hal-hal yang miss. Sampai ngedit video klip itu juga gua. Sampai ngedit video klip itu juga gua yang ngurusin. Kalau kalian di posisi gua, dengan semuanya kalian urusin sendiri, sampai hand body lotion buat dancers, sampai ngedit video klip, itu gua semuanya, pasti ada yang miss. Pasti ada yang ketinggalan, pasti ada yang lupa. Ya itu udah pasti gitu. Dan itu yang terjadi sama gua. Gitu. Semuanya gue urus sendiri. Semuanya gue yang bawa kadang. Gitu. Ada hal-hal yang sampai gue bawa sendiri tuh. Gitu. Ya of course lah. Pasti banyak yang miss. Pasti ketika jadi, oh iya ya kurang ini. Oh iya ya kurang itu. Oh iya ya begini. Oh iya ya. Pasti gitu. Karena gue sendiri semuanya. Gitu. Jadi jangan harapin
gue bakal sempurna di karya gue yang pertama ini, apalagi di karya pertama gitu ya. Jadi pasti banyak yang miss, banyak yang lupa, yang ketinggalan, yang ini, yang itu. Thank you, Febrians. Zal, iya dong, Izal, Zal Ilas. Kamu apa? Nonsers, nonsers radio apa sayang? Puter dong di radio, ntar kamu video, ntar kamu ini posting di story. Aku repost, ayo dong, puter ke radio kamu sayang. Temenku yang di sini nggak ngebantuin pada kemana? Sayang, yang namanya kayak begitu itu nggak ada istilah ngebantuin. Yang ada kita harus bayar. Ya, semuanya itu harus profesional. Nggak ada istilah, aduh temen sini gue bantuin sini. Nggak ada lah, satu, mereka juga sibuk. Punya kegiatan. Kalau kita di Australia, pasti alasannya karena ada alasan. Kalau nggak kita sekolah, kita kerja. Ya kan? Dan waktunya itu nggak cuman sehari 2 hari buat kita sekolah atau kerja. Pasti hampir seminggu penuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga nggak ada istilah sini gue bantuin lu sini, nggak ada. Pasti profesional gitu loh. Dan gue ngerasa kalau gue masih bisa sendiri, gue bakal sendiri aja. Juga lebih berhemat juga kan. Satu, tenaga masih ada, masih possible juga dilakuin buat sendiri gitu ya kan. Yang ketiga juga buat menghemat duitnya bisa dipakai buat hal yang lain. Ya gue lakuin sendiri gitu. Dan kadang juga kadang waktunya juga nggak ketemu ya. Mereka bisa bantuin besok, sementara gue harus bawanya hari ini gitu. Kayak gitu-gitu, banyak yang jadwalnya nggak ketemu gitu. Bahkan kayak misalnya di video klip aku aja ya, satu hari ada 3 lokasi. Di lokasi ini ada 2 talent, di lokasi itu ada 2 talent. Itu tuh talent yang ini nggak bisa sampai berapa lama karena udah harus pergi. Talent yang itu bisanya jam segini karena jam sekian harus pergi. Itu harus benar-benar aku yang kemana-mana cepet gitu. Jadwalnya juga banyak yang nggak bisa ketemu seenak itu gitu, ngerti nggak sih? Iya, request aja Beb. Kalau udah di request, lu kasih tahu itu apa sih, Tatum Zulaika Planet OG. Kalau udah diputer kamu iniin, storyin sayang. Na 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 na, iman ya haibi. Udahlah ya.